Film kali ini menceritakan tentang seorang mama muda yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya. Sampai pada akhirnya, orang asing ikut campur dalam urusan mereka dan melakukan berbagai cara untuk bisa memperbaiki akhlak dari si lakinya itu. Lantas bagaimana cerita selengkapnya? Baiklah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita pun diperlihatkan seorang pemuda yang memegang sebuah kunci rumah. Pemuda itu pun pergi ke alamat yang tertulis dalam surat itu dan masuk ke dalam rumah dengan begitu perlahan. Dari atas terdengar suara si pemilik rumah yang nampaknya sedang berpusreng ria bersama. Pria itu lantas mengeluarkan sebuah benda dari tasnya dan langsung membogem si pemilik rumah yang bernama Tom hingga terjatuh. Sementara Ellison yang ketakutan langsung bergegas keluar. Namun pria misterius itu dengan mudahnya berhasil mengamankan Ellison. Singkat cerita, Ellison dan Tom pun terbangun dari pingsannya, namun sudah dalam keadaan terikat. Nah, mereka juga sengaja dipisahkan lokasinya, yaitu Tom berada di kamar mandi, sementara Ellison berada di ruang tamu. Pria misterius itu ternyata merupakan seorang tukang duplikat kunci, di mana ia mendapatkan kunci rumah mereka karena sebelumnya Ellison sempat membuat kunci dengan pria yang bernama Aaron tersebut. Namun di sini, karena mungkin panik ya, Ellison ini nggak mengenali siapa orang tersebut. Cerita pun berlanjut, dan Aaron malam itu mengkating jari dari si Tom sambil terus dilelepin cuy ke bathtub. Waduh, pokoknya ekstrim lah cuy kalau diliatin. Sementara Ellison yang berada di bawah hanya bisa terdiam diri mendengar kekasihnya yang tak henti-hentinya berteriak. Lantas beberapa saat kemudian, Aaron turun menemui Ellison. Aaron berkata kalau dia ingin Ellison menjadi miliknya, atau setidaknya perlakukan dia seperti memperlakukan Tom suaminya. Ellison pun hanya bisa menangis dan juga menuruti semua kemauan Aaron. Lantas setelah itu, Ellison dibawa ke kamar mandi untuk bertemu dengan Tom. Ia pun kembali memberikan Tom berbagai ujian yang berat. Dan yang terberat dari semua itu adalah melihat Ellison yang mabar dengan Aaron tepat di hadapan dari Tom. Lantas setelah itu, sebelum beristirahat tak lupa Aaron pun kembali mengamankan Ellison untuk berjaga-jaga dari hal yang enggak diinginkan. Singkatnya, pada esok harinya, Ellison mulai memperlakukan Aaron layaknya seorang pasangan dan turut menyiapkan segala kebutuhan Aaron sebelum seolah-olah berangkat bekerja. Aaron lantas bertanya bagaimana penampilannya. Namun ketika itu Ellison gak menjawab karena Tom memang tak pernah memperbolehkannya memuji pria lain. Mendengar hal itu, Aaron pun kembali mengajak Ellison ke kamar mandi. Dan di saat itulah ia pun kembali mengkating jari dari si Tom. Aaron terus-terusan membuat Tommy cemburu dan nampak seperti sangat ingin memiliki Ellison. Siang harinya Aaron memeriksa kamera milik Tommy dan membuka galeri. Ia pun menemukan banyak foto Ellison yang mengenakan sebuah kostum cosplay. Lantas Aaron pun meminta Ellison untuk mengenakan kostum hitam tersebut. Lagi-lagi karena takut, Ellison pun hanya menuruti permintaan Aaron. Slowly. Turn around. Oh, nice. Namun ketika Aaron sedang sibuk memotret dirinya, Ellison justru tiba-tiba kabur dan menuju ke kamar mandi. Dengan cepat Tommy pun meminta Ellison untuk menghubungi polisi. Namun belum sempat memencet nomor teleponnya, Aaron justru keburu masuk dan secara singkat ia langsung kembali menguasai keadaan. Ellison lantas kembali dibawa ke kamar dan tentunya sambil diamanin. Lalu setelah itu, Aaron pun kembali ke kamar mandi lagi dan kali ini Aaron mempotingnya menggunakan sebuah tang bangunan. Ia lalu membawanya kepada Ellison dan membiarkan Ellison untuk menelannya.
primitive to understand basic physiology. It's involuntary. Aaron lalu melihat beberapa video yang ada di kamera mereka, dan video itu memperlihatkan Tommy yang ternyata seringkali menjadikannya samsak tinju cuy. Kasihan banget sebenarnya si Ellison ini. Ditambah lagi sesaat kemudian, ponsel milik Tommy berdering dan ternyata ada sebuah pesan dari seseorang wanita bernama Sarah yang kayaknya merupakan selingan dari Tommy yang kala itu mengajaknya untuk bertemu. Lantas keesokan harinya mereka kembali menjalankan hari-hari seperti pasangan pada umumnya. Dan kali ini, Ellison terlihat sedikit ramah padanya. Hal ini pun dilakukan karena Ellison ingin Aaron percaya kepadanya yang bertujuan untuk mengelabui Aaron lalu merencanakan sesuatu untuknya. Sore itu Ellison mempunyai kesempatan dengan membawa sebilah peso yang kemudian ia sembunyikan di balik kursinya. Ellison yang tahu kalau Aaron akan iba dengan kelakuan Tommy yang sering barbar itu, ia pun menjual cerita sedih tentang putranya yang ternyata sudah berpulang dari dunia akibat kabur dari mobil kala Tommy dan Ellison sedang bertengkar di jalan. Ia juga menceritakan sebuah keburukan Tommy pada Aaron dengan memasang tampang yang memelas. Lantas ketika Ellison akan berdiri, ia lupa dengan peso yang ia duduki dan di saat itulah langsung terjatuh. Aaron pun langsung mengambilnya dan rencana Ellison kembali gagal. Namun di sini untungnya Aaron gak curiga kalau benda itu akan Ellison gunakan untuk dirinya. Ellison pun kembali berpikir keras dan sejenak ia pun teringat kalau ia masih menyimpan obat tikus yang berada di atas lemari. Dan ketika Aaron menghampiri Tommy, Ellison pun dengan buru-buru mengambil obat tersebut dan kemudian menyembunyikannya. Singkat cerita, pada malam harinya, mereka pun menyiapkan masakan dan rencananya mereka akan melakukan dinner. Untuk merayakan malam dinernya tersebut, Ellison berupaya menggunakan pakaian dan berdandan secantik mungkin. Mereka kemudian ke dapur untuk menyiapkan makanan. Aaron menyiapkan makanan berupa steak dan Ellison menyiapkan anggur sebagai minuman mereka. Ellison pun lantas melancarkan niatnya dengan penuh ketenangan. Dengan penampilan yang anggun dan terasa begitu formal, mereka pun memulai makan malam dengan bersulang terlebih dahulu. Namun karena feelingnya yang gak enak, pria itu pun menunda untuk minum terlebih dahulu dan memilih untuk menyantap hidangan yang sudah dibuatnya selagi masih hangat. Setelah selesai, pria itu mengajak Ellison untuk berdansa sambil memegang gelas anggur yang masih utuh di genggaman mereka. Namun bodohnya, Ellison gak sengaja menumpahkan minuman yang diperuntukkan untuk si Aaron. Dan lagi-lagi, percobaan itu pun kembali gagal. Pada akhirnya, Ellison pun kembali sekamar dengan pria tersebut. I'm sorry, I'm so sorry. We met before. Singkat cerita, keesokan harinya, Ellison terkejut karena sebangunnya dari tidur, Aaron udah nggak ada di rumah itu. Ia pun memberikan sebuah surat yang mengatakan terima kasih atas akhir pekan yang tak akan pernah ia lupakan. Ellison pun terdiam seketika dan ia merasa terkesima dengan semua yang dilakukan oleh Aaron. Ellison yang mengingat Tom masih berada di kamar mandi, lantas segera menolongnya dan mengobati beberapa luka yang disebabkan oleh Aaron. Namun bukannya terima kasih, Tommy justru menuduh Ellison yang enggak-enggak dan semua ini katanya adalah rekayasa yang sengaja dibuat olehnya. Ellison pun lagi-lagi menerima perlakuan yang buruk dari Tommy, padahal ia hanya ingin membantunya. Tommy yang cemburu pun mengamuk dan merusak kamar putra mereka. Ellison sempat ingin pergi dari sana, namun sayangnya semua pintu dalam keadaan terkunci. Dan saat itu Ellison pun kembali mendapatkan perlakuan buruk dari si Tommy. Ellison yang benar-benar sudah muak, akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Dan Tommy yang sebenarnya udah kelelahan itu dengan mudahnya bisa dikalahkan. Enggak berselang lama, muncul notifikasi pesan dari seseorang yang masuk handphone milik Tommy. Dan ternyata,
itu adalah Sarah selingan dari Tommy. Yang mana sebenarnya Sarah itu adalah teman dari Ellison. Sarah pun mengirim pesan kalau ia akan segera bertamu ke rumah mereka karena dari kemarin si Tommy ini nggak ada kabar sama sekali. Jadi ya cuma mau memastikan doang. Lantas Ellison pun mencari tahu lebih jauh dan hal yang membagongkan pun terungkap. Di mana ternyata Sarah itu memiliki seorang putri dari si Tommy. Lantas enggak berselang lama, Sarah tiba di rumah mereka dengan niat untuk bertemu dengan Tommy. Ia pun dipersilahkan masuk oleh Ellison dan langsung kaget melihat Tommy yang dalam keadaan terluka. Namun tiba-tiba, justru Tommy bangun dan secara mengejutkan ia kembali bertindak buruk kepada Sarah yang enggak tahu apa-apa. Anjir lah, enggak jelas emang nih si Tommy. Sebenarnya emang pantas digituin sama si Aaron. Ellison awalnya enggak peduli cuy, namun dia merasa kasihan dengan Sarah dan akhirnya ia pun membantunya. Dengan sebuah alat bantu, ia pun dengan mudahnya berhasil memulangkan Tommy ke alam baka. Scene kemudian beralih ke kediaman Aaron yang sedang bekerja menduplikat kunci. Kebetulan saat itu dia kedatangan seorang konsumen untuk menduplikat kunci rumahnya. Aaron juga meminta alamat rumah kepada konsumen tersebut dan mengatakan akan mengirimkannya ke rumah ketika kuncinya sudah beres. Ketika wanita itu sedang menulis, Aaron pun memperhatikannya dengan sangat seksama dan mendapati terdapat sebuah lebam pada wanita itu. Dan sepertinya Aaron akan kembali ikut campur dengan urusan mereka dan film pun tamat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.